Bu, walaupun habis itu produknya dijiplak banyak dijual di market. Tapi balik lagi, jaminan. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel yang membahas tentang selling dan marketing milik Antonius Arif. Oke, topik kita kali ini kita akan membahas tentang gimana sih membuat nilai tambah pada produk yang kita jual supaya nggak terjadi perang harga. Wah, menarik sekali topik kita kali ini ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh dengan Coach Antonius Arif, yuk kita simak berikut ini yang mau lewat dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach Arif. Halo, yes. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat ya. Sehat. Coach, topik kita kali ini kita mau membahas tentang harga nih Coach. Gimana supaya tidak terjadi perang harga? Tidak pernah terjadi perang harga. Iya, seperti itu. Okay. Nah, gimana nih? Jadi gimana kita bisa membuat nilai tambah sama terhadap produk kita supaya ya produk kita itu tidak perang harga di pasaran seperti itu, Coach. Oke. Nah, ini pertanyaan ini sering banget nih ditanyakan nih. Jadi gini, Bu, kalau saya ketika satu buah produk ya, saya kasih gambarannya kayak begini. Ini kita ambil contoh aja gambarannya ya. Jadi satu buah produk pasti kan ada cost. Ada cost ya. Ada cost, COGS, cost ya, COGS itu cost of operating goods sold ya. Jadi artinya berapa harga HPP, harga pokok penjualan itu berapa. Jadi harga minimum pokok penjualan, profit dan sebagainya. Nah, setelah HPP, kemudian kita mau jual dengan harga berapa. Jadi HPP itu sebenarnya udah harga jual, tapi bisa kita tambahkan value apa yang mau kita berikan. Nah, value itu adalah based on, ada dua Bu. Based on yang kita create atau based on perception yang mereka punya. Kalau based on perception, saya ambil contoh yang sederhana, Bu. Contoh, Apple. Apple secara brand harganya sangat tinggi. Makanya kenapa MacBook itu harganya mahal, iPhone itu mahal, padahal nggak bisa pakai tambah memori. Betul ya, Bu? Iya. Brandnya mahal. Berarti ada value-nya, Bu. Pertanyaan menarik, apakah produk iPhone, ya, kalau kita sandingkan dengan Xiaomi aja, dengan spesifikasi yang sama, mahalan mana Bu? Tetap Apple ya. iPhone ya. iPhone. Pertanyaan menarik Bu, kenapa bisa mahal? Karena di sana ada brand satu, yang kedua mereka bikin platform sendiri, OS sendiri, operating system sendiri yang mereka kuasain di sana. So which is walaupun nggak semua program bisa jalan, memang ada jaminan bahwa tidak kena virus karena jarang yang membuat virus untuk di Apple, di Macintosh. Tetapi pertanyaannya apakah juga di HP kita juga kena virus? Jarang-jarang juga kan Bu sebenarnya. Nah itu yang terjadi Bu. Jadi balik lagi semua ada value-nya. Nah bagaimana kalau kita menjual sesuatu supaya tidak perang? Saya paling gampang sederhana, kita ngomong gini aja Bu, pisang, kita ngomong pisang aja Bu, pisang, Ibu tahu merek, terpaksa kita ngomong merek nih Bu, tahu Sun Pride? Iya, Sun Pride. Pisang apa Bu? Saya sih kurang tahu ya jenisnya apa ya Coach ya? Ambon, pisang Ambon. Oh, pisang Ambon kan ya. Ibu makan. Pokoknya makan sih. Oke. Sun Pride itu pisang Ambon. Harganya lebih tinggi dibandingkan harga pisang Ambon pada umumnya. Betul. Pertanyaan kenapa Ibu Ana beli? Mungkin karena pernah dengar ya, ada yang bilang katanya itu bagus. Yuk. Pisangnya kan bagus, di packaging satu pisang. Betul ya Bu? Terus apa lagi? Ada khasiatnya? Buat antioksidan ya. Tapi itu. Pertanyaan kan pisang kan juga sama Bu. Tapi kenapa Ibu Ana beli? Berarti ada brand di sana Bu. Sun Pride itu ya. Menarik kan? Jadi artinya pertanyaannya setiap produk walaupun di produknya dijual dimanapun itu ada harganya Bu. Ada jaminan dari Sun Pride atau bahasa ngomong kasarnya kalau kopi namanya kayak dikurasi kayak lukisan itu dikurasi. Jadi ini ada nilainya berapa dikurasi. Jadi itu loh Bu yang makanya membuat menjadi mahal Sun Pride. Apple deh Bu, kita ngomong apel, buah apel. Kita nggak usah ngomong Apple, Macintosh, tapi kita ngomong buah apel. Dulu
Kalau nggak sekarang ya, dulu yang terkenal apa? Washington. Iya, apel Washington. Iya. Apel mana lagi? Mana lagi nggak ada brand, Bu. Oh gitu ya. Itu kan sama, itu cuma nanya lokasi kan. Iya, Apple Washington yang warna merah. Iya. Pertanyaan menarik, Bu. Apple Washington lebih mahal dibandingkan apel yang lain. Kenapa orang tetap beli apel Washington pada saat dulu? Karena ada logo, ada brand, ada jaminan. Jadi supaya tidak perang harga berarti apa? Kita harus membuat nilai apa dari produk itu sehingga produk itu dianggap keren banget, Bu. Saya ambil contoh lagi deh. Nah ini kesukaan Bu Ana deh. Saya tahu ini kesukaan Bu Ana. Roti Korean garlic. Korean apa? Korean garlic cheese bread. Korean garlic cheese bread. Korean garlic cheese bread. Nah pertanyaan menarik, Bu. Gurunya Bu Ana yang bikin kue, cake itu bakery gitu ya. Kita nggak perlu sebut namanya. Bu, berapa harga rotinya? 125.000 dapat 4. 125.000 dapat 4. Berarti satu buahnya berarti berapa? Sekitar hampir 30 ribuan ya. 30 iya. kali 4 120-an ya. 30 35. Menarik ya, Bu ya? Pertanyaan menarik. 30 ribuan. Nah, di salah satu merek Korea harganya berapa, Bu? 25 ya. Kurang lebih 25-an. Toko kue ya. Toko kue. Bakery ya. Bakery ya, terkenal ya. Pertanyaannya, kenapa Bu Ana masih mau beli dengan harga lebih mahal 5 ribuan perak, 5 ribu 6 ribu ya? Betul ya? 5 ribu 6 ribu mau Ibu Ana beli dibandingkan kenapa Ibu sampai rela-rela mau beli di sana? Padahal dia lakunya hampir katanya 200 roti. Iya. Pertanyaan menarik, 6 ribu bedanya selisihnya, Bu. 5 ribu 6 ribu. Apa yang membuat Bu Ana mau beli? Saya kebetulan pernah nyoba, jadi beli di bakery itu juga. Memang beda sih coach rasanya. Mungkin semua orang memang bisa bikin ya, hanya pasti akan ada perbedaannya. Jadi kalau yang punyanya si orang itu, yang guru Bu Ana, iya itu dia memang rotinya lebih lembut. Terus dia itu juga yang paling kerasa tuh cream cheese-nya tuh enak sekali. Oke, ini menarik ya Bu ya. Kita lanjutin ya. Iya. Kita pakai logik nih, kita logik ya. Berarti kuenya enak. Iya. Pertanyaan menarik. Apakah karena roti enak saja atau Ibu juga melihat karena yang bikin siapa? Tampilannya yang pertama kali. Tampilannya. Berarti ada tampilannya. Iya. Dan juga Ibu percaya karena yang jual siapa kan? Iya. Nah, pertanyaan menarik. Anak kita ya Jenis itu juga beli roti yang sejenis. Harga jualnya berapa, Bu? 25 ya kalau nggak salah. 25 juga. Itu jarang yang beli kan? Iya. Nah, itu maksud saya balik lagi. Berarti sebenarnya beda 5.000 atau 6.000 orang masih mau beli kalau dia bisa mengemasnya sedemikian bagus, memberikan nilai tambah dan brand orangnya siapa yang nawarin akan berpengaruh. Nah, jadi menarik ya, Bu. Iya. Nah, berarti kalau gitu kalau kita mau jual sesuatu apa? Tugas kita mencari apa pembeda kita dibandingkan kompetitor. Itulah yang memberikan nilai tambah sehingga tidak perlu perang harga. Mungkin sama kali ya coach, saya pernah dengar salah satu produk multi level juga ini yang menjual minyak yang untuk menghangatkan badan, untuk menyembuhkan juga sakit gitu ya. Harganya sih lumayan ya coach, meskipun botolnya kecil tapi harganya lumayan tinggi kalau menurut saya. Namun sepertinya saya pernah saya pernah lihat mereka itu memberikan nilai tambahnya itu apa benar ini nilai tambah atau bukan, saya juga belum paham ya coach. Tapi mereka itu memberikan nilai tambah itu dengan misalnya mereka mengunjungin beberapa orang gitu ya, kemudian nanti mereka akan orang-orang ini akan dipakaikan minyak ini servis sambil diurut. Jadi mereka rupanya ada kalau mau pakai minyak ini urutannya tuh ada gitu coach. Jadi urut di sini ada ritualnya seperti ini. Jadi mereka itu memperkenalkannya, mempromosikannya dengan customer dia bisa mencoba langsung. Ya sebenarnya banyak produk yang melakukan itu sih Bu. Cuman balik lagi ya, kalau buat saya pribadi, menurut saya ini dari sudut saya saya melihat sebenarnya kalau produk ini bagus-bagus banget sih menurut saya sih enggak. Kalau saya melihat produknya tuh nggak bagus, tapi menurut Bu Ana bagus. Kenapa? Menurut saya karena ada unsur kedekatan sales yang jualan. Mulai clear nggak? Itu nilai tambah juga loh Bu. Jualan itu kan juga mempengaruhi nilai kedekatan seseorang kepada seseorang untuk membeli. Artinya maksudnya produk yang saya bilang
kalau menurut saya nih, balik lagi, kalau buat saya harga produk itu kalau dibandingkan sama minyak kayu putih mah kemahalan. Tetapi menariknya adalah produk itu ditanamkan, dibuat semacam Bu ada berapa jenis ramuan dan ada ritual tertentu yang Bu Ana percaya. Betul? Berarti yang menciptakan produk ini dia sedemikian rupa dia bisa membuat marketnya bagus berarti coach ya. Dan Dia juga menanamkannya tergantung bagus gitu ya. Dan tergantung juga salesnya. Pertanyaannya, ada nggak jualan produk yang sama tapi tidak berhasil? Ada. Nah itu Sama maksud juga. saya. Artinya Bu bahwa kalau kita ngomong bicara produk ya, ini bukan argumen atau apapun ya. Walaupun teman-teman mungkin ada yang punya produk ini dan percaya, silakan. Tapi buat saya pribadi adalah itu balik lagi ke ritualnya. Saya ambil contoh, karena saya terus udah nyobain segala ritual sih. Jadi makanya kenapa belief saya nggak gitu terlalu kuat untuk mengenai produk ini. Jadi saya coba ngomong. Jadi satu, kompetisi itu apa aja Bu? Berarti satu, mengenai konten atau ingredientnya, perbedaannya di ingredientnya, itu yang membuat berbeda. So which is, dia produk itu kalau nggak salah hampir 30-an apa berapa jenis tumbuhan atau berapa 20, I don't know berapa, itu ingredient. Bukan minyak biasa, tapi ingredient. Berarti satu, berarti produk. Yang kedua, berarti servisnya Bu. Jadi kalau kita mau membuat perbedaan either produknya, either servisnya, atau either kita buat ritualnya, atau either kayak ritual kayak contoh rokok. Rokok mungkin Bu Ana nggak ngerti ya. Jadi ada rokok. Karena saya bukan perokok. Iya, karena bukan perokok. Ada yang menarik Bu. Cara orang make rokok, ada loh merek tertentu. Rokoknya itu mesti dibukanya begini Bu, di tengah. Jadi dibuka, jadi ini rokok di belah tengah. Pasti orang-orang langsung nebak nih, udah tahu rokoknya apa ya. Kalau tahu silahkan chatting ya. Dibuka gini, rokoknya diambil Bu. Rokoknya diketok-ketok dulu Bu. Diketok-ketok atau either dipencet-pencet gini Bu. Ini ritual. Ini ritual. Kok lucu? Cara ngerokoknya modelnya gitu Bu. Atau yang paling gampang, Ibu tahu makanan Diputar soalnya itu Nah, iklannya itu, ini diputar, banget ya, diputar, dicelupin. celupin terus dijilat. Iya. Itu ritual Bu. Wah itu keren banget itu. Dapat ya? Jadi artinya tadi balik lagi. Jadi kontennya, either kontennya atau produknya atau memang servis yang dibuatnya atau ritualnya, atau kita punya servis tambahan lainnya. Kalau tadi pisang misalkan Sunpride berarti apa? Berarti brandnya yang dikemas. Dia jam janjinya dia bahwa produk itu bagus. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa akhirnya produk-produk itu tidak berkompetisi. Saya ambil contoh lagi. Kebaya deh. Kebaya itu yang jago desainer kan namanya Ana Avanti. Pertanyaannya, produknya mahal? Mahal. Tapi kenapa orang mau bikin? Jaminan Bu. Walaupun habis itu produknya dijiplak banyak dijual di market. Tapi balik lagi, jaminan. Itu balik lagi. Masuk akal Bu? Oke, jadi tadi kita sudah bicarakan dengan sudah bincang-bincang dengan Coach Arif, ada produk-produk yang kayak minyak seperti itu ya Coach ya. Minyak memang banyak gitu kan. Mungkin aja yang sama seperti itu banyak, tapi gimana dia bisa memposisikan dirinya itu minyak itu bahwa oke, kamu pilih kami loh, kami ini yang terbaik seperti itu. Atau misalnya dan salesnya juga, ingat dan salesnya jangan lupa. Dengan salesnya juga ya. Karena ada faktornya di salesnya juga ada pengaruh. Apakah ini brandnya itu sangat pengaruh ya Coach? Jadi maksud saya gini, pada saat satu produsen itu membuat satu produk, itu kan dia kan tidak hanya memikirkan gimana dia mendistribusikan atau dia memarketingkan produknya kan, tetapi bagaimana dia membuat supaya produknya ini bisa orang bukan hanya sekedar tahu, tapi orang ingat. Bu Ana contoh nih ya. Kan selama ini kan Bu Ana membeli minyak essential oil tertentu, ya kan? Ya kita nggak bisa kasih tau mereknya. Nah, yang merek ini yang kebetulan, anggaplah Ibu punya dua teman, A dan B, ya. Ibu dengan A dekat, tapi dengan B jauh lebih dekat lagi, sangat akrab gitu ya. Kalau misalnya ibaratnya nih, kalau kita ngomong air nih, kayaknya udah nyatu banget jadi satu. Oke ya, B ya. Kebetulan si B ini jual minyak tertentu. Minyak tertentu yang bisa membuat kesembuhan. Apakah sama produknya dengan A? Produknya beda. Bedanya beda ya. Nih Abi ya. Kita bilang ya. Ini adalah jual minyak-minyak tertentu. Yang Ibu rajin banget beli karena Ibu suka banget sama orang ini. Dan karena percaya dengan brandnya. Sedangkan yang A, dia jualan minyak essential oil. Kecil. Yang bentuknya kayak buat kayak apa ya namanya. Buat kayak bukan lupa apa namanya. Aromaterapi tertentu. Nah pertanyaan menarik, Ibu membeli juga dari A, betul. Tapi setahu saya membelinya nggak segitu banyak dibandingkan beli produk ini. Padahal kalau ditanya, sekarang pertanyaan menarik Bu,
kenapa saya mengatakan brand juga penting, tetapi ada peran sales yang penting. Nah, kalau produk ini, minyak essential oil ini, aromaterapi ini, dijual oleh si B, kira-kira ibu akan beli apa enggak? Karena kita dekat dengan salesnya ya. Betul. Dan brandnya sama-sama terkenal nih, tapi mereka beda. Penggunaannya beda. Kalau ini adalah diusap, kalau ini kan dicium. Betul ya Bu ya? Setuju ya? Pertanyaan, kalau ini dijual sama B, kira-kira ibu akan beli mana? Iya, kalau kita dekatnya dengan si sales ya. Dan mungkin dia bisa, ya dia nawarin juga ya. Iya. Berarti hampir sama coach dengan asuransi. Betul. Nah, maksud yang mau saya katakan dalam hal ini, tidak melulu semua produk itu berkaitan dengan brand saja. Brand memang penting, tetapi kedekatan si sales kepada customer akan membuat penjualan jadi lebih tinggi. Gitu loh Bu. Iya. Berarti kalau kayak teman-teman kita yang di asuransi juga betul, kedekatan sekali penting ya coach Nah, ya. ini kita coba lagi ya Bu ya. Kita coba pakai logik aja Bu. Ini logik Bu. Produk yang sama, yang minyak tadi diusap-usap, itu kalau dijual oleh A, apakah ibu akan belinya sebanyak dengan si B? Pasti juga enggak. Ini menunjukkan apa? Kedekatan dengan sales. Itu maksud saya Bu. Jadi artinya brand memang penting, tapi yang tergantung yang jual siapa Bu. Masuk akal nggak? Iya. Jadi peran sales juga sangatlah penting. Tidak melulu tentang marketing atau brand. Gitu loh Bu. Sama seperti saya kalau di kantor, saya juga punya sales. Jadi kalau customer saya tidak bisa maintain customer saya, ya saya mau nggak mau sama dengan sales di tempat saya juga gitu kan. Betul ya. Padahal lucu kan. Nah ini menarik nih Bu. Ini menarik nih. Ada customer dikontak oleh sales kita. Iya. Kemudian ngobrol sama Bu Ana. Iya. Yang tadinya nggak mau closing bisa jadi closing. Pernah ngalamin? Nah itu artinya apa? Bukan karena Ibu Ana ngasih diskon kan? Bukan. Tapi karena Bu Ana memberikan penjelasannya lebih bagus. Artinya setiap sales harus punya kemampuan product knowledge dan bagaimana mampu membujuknya tanpa mengemis. Itu maksud saya. Oh oke. Iya. Berarti sahabat sales, produk itu bukan hanya sekedar gimana kita mampu untuk menjualnya, tapi juga bagaimana setelah misalnya customer beli dengan kita bisa maintain, atau pada saat ada customer baru yang bertanya dengan kita, bagaimana kita mampu untuk menjelaskan ke mereka. Menjelaskan tuh bukan berarti kita hanya ngomongin produk kita dulu gitu ya, tapi gimana apakah memang ini sesuai dengan yang dibutuhkan dengannya atau tidak, seperti itu ya coach ya? Betul. Jadi maksud break lagi kalau buat saya bilang ini, brand itu kita menjadi fanatik karena sebuah brand, karena si salesnya berhasil membuat ibu jadi fanatik. Masuk akal? Iya. Nah itu maksud saya. Kayaknya cukup dulu topik yang. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu topik kita kali ini. Menarik sekali ya sahabat sales ya, sangat aktif sekali kita ya coach ya. Iya, sampai kita tadi ada pertengkaran. Jadi tapi pertengkaran ini perbedaan tapi dipotong karena cuman intinya adalah bahwa kita menyadari brand itu penting. Tapi sales juga penting. Ya, bagaimana membuat produk yang supaya produk ini tetap long lasting ya gitu ya di customer, seperti itu ya coach ya. Oke, sahabat sales, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan saya Ana Milani dan saya Coach Antonius Arif. Dan buat Anda yang mau ikut pelatihan dengan kami online, bisa masuk ke salesuniversity.id. Nanti Anda bisa ikut pelatihan online di sana, platform kami. Dan buat Anda yang mau mengikuti kelas secara live, bisa masuk ke corporaconsulting.com. Dan khususnya buat Anda corporate yang mengundang kami, silakan Anda hubungin Bu Ana di bawah ini deskripsinya, atau tim kami yang lain. Sukses buat Anda dan salam performa. Bye-bye.